wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalat. Innallaha ma'as sabirin. Jamaah pengajian Aisyah dan pengajian Majelis Tabligh pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Banjarnegara yang dirahmati Allah dan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa hadir bersama-sama mengikuti pengajian dengan naungan dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya dan berharap syafaatnya besok di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, perkenankanlah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah dengan tema sabar dalam ketaatan. Taat berasal dari bahasa Arab yang artinya mengikuti. Jadi taat adalah orang yang mau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah yang telah diajarkan melalui Al-Hadis. Jamaah rahimakumullah, menjadi orang yang taat itu tidaklah mudah. Banyak sekali godaan-godaan, gangguan-gangguan, cobaan yang menimpa orang yang menyatakan dirinya taat beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Gangguan-gangguan itu merupakan ujian, sarana untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari itu diperlukan kesabaran untuk menghadapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang muncul rasa malas ketika kita ingin sholat berjamaah di masjid. Kadang-kadang muncul rasa malas ketika kita ingin berwudu karena takut air yang dingin. Ada rasa sayang terhadap harta yang dia miliki untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ada rasa terburu-buru ketika melakukan sholat karena takut tertinggal tayangan sinetron, dan berbagai godaan-godaan yang menyertai kita dalam menjalankan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan juga di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan
hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Dari ayat di atas sudah sangat jelas sekali disampaikan bahwa ketika orang berupaya taat kepada Allah, maka sudah barang tentu ujian, godaan, cobaan akan menyertainya. Maka dari itu diperlukan kesabaran. Karena sabar dalam menjalankan ataupun melakukan ketaatan kepada Allah merupakan sabar yang paling tinggi. Jadi ketaatan itu lebih utama dari meninggalkan maksiat. Adapun kesabaran mencakup 3 hal. Sabar sebelum melakukan ketaatan, yaitu dengan meluruskan niat yang sungguh-sungguh hanya karena Allah Ta'ala. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sabar setelah melakukan ketaatan, yaitu dengan tidak mempunyai sikap yang sombong, membanggakan ibadah yang telah dia lakukan, karena belum tentu ibadah yang dia dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalat. Innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Setelah Allah menjelaskan perintah bersyukur, Allah juga menjelaskan makna sabar dan bimbingan untuk minta pertolongan melalui sabar dan sholat. Allah juga telah menjelaskan bahwa sebaik-baik cara untuk menghadapi ujian dan cobaan adalah dengan sabar dan sholat. Sebagaimana tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi kesabaran terbagi menjadi 3. Sabar ketika meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan perbuatan dosa. Sabar yang kedua adalah sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Sabar inilah ibu-ibu yang pahalanya sangat besar. Kemudian yang 3, sabar ketika menerima dan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Jamaah rahimakumullah, jika seseorang telah bisa melaksanakan 3 hal tersebut di atas, maka mereka benar-benar termasuk orang-orang yang sabar, yang insya Allah akan memperoleh kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Allah juga telah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbuat baik di dunia,
akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jamaah rahimakumullah, agar kita menjadi orang yang istiqomah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Allah juga telah mengingatkan kepada kita untuk tidak mengikuti orang-orang yang dilalaikan hatinya, karena mereka lupa berpikir dan lupa akan kehidupan akhiratnya. Mereka inilah orang-orang yang termasuk mengikuti hawa nafsunya, dan segala urusannya akan berakhir dengan kesia-siaan. Marilah ibu-ibu semuanya, kita berdoa bersama. Jamaah semuanya mudah-mudahan termasuk orang-orang yang diberikan kesabaran dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.